mau periksa nah Bu, apa namanya beberapa hari ini kok apa ya kayak keputihan gitu nah Bu. Keputihan. Ya, Ibu. Saya takut ini. Oh iya. Oke. Ibu ya, terasa ada keluhan ya? Iya. Keluhannya keputihan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya, saya bidan dulu yang bertugas pada siang hari ini. Di sini nanti kita akan sharing berarti ya Bu ya. Iya. Oke, sharing Bu masalah keputihan Ibu ini ya. Oke, sudah berapa lama keputihannya Bu? Saya rasakan itu sudah ada 4 harian Bu. Oh, 4 hari. Gatal? Iya, gatal. Warnanya apa? Warnanya itu apa ya, seperti tuh loh Bu, susu basi itu apa sih, kayak gumpal gitu nah, kayak di celana dalam itu begitu. Gatal nggak? Gatal Ya, banget? gatal. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Panas ya? Oke, jadi saya akan sedikit menjelaskan Bu masalah-masalah keputihan ini karena bisa timbul masalah juga yang lain. Jadi kita sharing aja. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Kita akan sharing tentang masalah penyakit menular seksual ya. Gitu. Ibu tahu nggak penyakit menular seksual? Nggak tahu Bu. Belum tahu ya. Suami kerja di mana Bu? Bapaknya kerja aja swasta Bu. Oh swasta. Tapi kerjanya apa? Kerjanya aja apa namanya kayak itu aja nah Bu, perusahaan gitu aja. Oh perusahaan di lokasi kah Bu? Iya. Oh di lokasi. Oke, jadi penyakit menular seksual adalah infeksi. Jadi infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Hubungan seksual ini kan biasanya dilakukan oleh suami istri ya Bu ya. Tapi ternyata ada infeksi di dalamnya, jadi membuat pada saat berhubungan itu akan timbul masalah begitu ya. Terus biasanya kalau penyakit menular seksual itu bisa menyerang ke ibu atau ke bapak gitu. Rasanya keluhannya macam-macam Bu. Biasanya ada yang nyeri saat kencing atau saat berhubungan seksual, terus nyeri pada perut bagian bawah. Ibu ada nyeri? Enggak sih Bu, cuma gatal aja. Gatal aja ya. Kemudian ada mengeluarkan lendir di vagina. Iya. Itu keputihannya warna susu atau bergumpal, kadang gatel ya. Kemudian dan kemerahan pada daerah sekitar kelamin itu bisa juga Bu. Bisa ada juga yang dia keputihannya agak hijau. Kemudian sampai berbusa juga, busuk juga, gatel banget itu. Jadi nggak nyaman ibunya ya. Terus kadang setelah kumpul itu ada timbul bercak-bercak juga. Jadi ngeflek biasanya ibunya kalau habis kumpul. Terus bintil-bintil merah atau lecet atau kayak borok itu Bu di alat kelaminnya gitu. Terus biasanya itu masalah-masalah itu bisa terjadi di ibunya atau di bapaknya gitu ya. Terus penyakit menular seksual ini biasanya ada kelompok umur. Jadi iya ada satu karena usia ya. Satu faktor usia yang aktif berhubungan seksual. Bisa aja umur 20 sampai 34 tahun itu laki-laki. Dari wanita itu resikonya lebih besar. Dari 16 tahun sampai 24 bisa terkena. Terus ada juga yang dia 20 sampai 24 pria dan wanita. Kemungkinannya tetap sama sih laki-laki sama perempuan itu. Terus orang yang gampang terkena penyakit menular seksual. Satu memang orang pekerja seks komersial. Terus ada juga pecandu narkotika gitu. Terus ada juga yang homoseksual. Kita mengantisipasi jangan sampai salah satu di antara ibu dan bapak itu ada yang jajan-jajan di luar. Ternyata yang jajan di luar itu berhubungan sama orang lain gitu. Jadi ada masalah itu bisa juga. Terus penyakit menular seksual ini Bu biasanya terjadi karena bakteri. Jadi ada bakteri gonore, ada infeksi genetal, ada masalah yang nggak spesifik juga. Itu nanti ada pemeriksaan yang lebih lanjut. Ibu pernah dengar kayak sifilis kayak gitu Bu? Jengger ayam gitu-gitu Bu. Itu masalahnya itu bisa juga karena ada bakteri lymphoma granuloma, terus ada bakteri frenulum,
ada vaginosis bakterial gitu. Jadi bakterinya tuh ada bermacam-macam pemicunya. Terus penyakit menular seksual ini juga disebabkan oleh virus. Jadi bakteri bisa, virus juga bisa menyebabkan masalah nih di kelamin kita nih, di alat kemaluan kita nih. Ada herpes, biasanya gatal panas tuh, herpes genitalis namanya. Terus kondiloma acuminata, ada infeksi HIV, ada AIDS, hepatitis B, terus ada Moculus contagious prenum, terus vaginosis bakterial. Nanti itu dibagi gejalanya, ada yang tingkatannya tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 gitu. Tapi itu nggak bisa kita deteksi secara langsung, harus ada pemeriksaannya. Jadi nanti pemeriksaannya itu lebih lanjut. Tadi ada bakteri, ada virus, ada juga penyebab lain, Bu. Jamur. Jamur ini ada Candidiosis genitalis. Jadi ada penyebabnya itu ada bakteri, ada jamur, ada bakteri, ada virus, kemudian yang ketiga adalah jamur. Jamur ini namanya Candidiosis genitalis, itu menyebabkan juga penyakit menular seksual gitu. Terus penyakit menular seksual ini disebabkan oleh protozoa juga. Jadi masalah juga tuh, etoparasit, ada trichomoniasis, ada pediculosis pubis, ada scabies tingkat 2. Biasanya paling sering gejalanya adalah gatal. Jadi dia timbul jamur di situ. Kalau jamur itu kan nggak bisa sembuh, dia pasti meluas. Jadi nanti wilayahnya, tempat-tempatnya yang kena itu dia semakin meluas gitu. Nanti juga ada terkait dengan stadiumnya. Ada stadium 1 itu erosi, yang selanjutnya menjadi ulkus ya. Dan tingkat 2 ada berupa roseola, kondiloma lata, bentuknya varicella dan plak mukosa. Jadi nanti ada stadium 1, ada stadium 2, kemudian ada stadium 3. Kalau stadium 3 ini berupa guma di kulit, alat-alat dalam kardiovaskular serta neurosivitis. Ini bersifat destruktif. Kemudian cara mencegah. Tadi kan stadiumnya ada 3 tuh. Stadium itu ada batasan-batasan penyakitnya. Terus kemudian cara mencegahnya gimana biar kita tidak kena penyakit menular seksual? Yang pertama, nggak boleh ganti-ganti pasangan. Makanya menikah itu ya 1 itu saja, ya gitu. Terus kemudian kalau menikahnya 1 tapi berhubungan sama yang lain sama aja ya Bu. Terus vaksin, nanti perempuan ini ada vaksin HPV, jadi boleh ibu vaksin. Terus menggunakan kondom kalau berhubungan, karena alat kontrasepsi yang bisa melindungi dari penyakit menular seksual hanya 1, kondom saja. Tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Kita nggak tahu orang lain ada infeksi atau enggak, jadi kalau bisa jangan berhubungan sama yang lain. Selalu menjaga kebersihan kelamin, memeriksakan diri, melakukan konseling kayak gini, jadi kita tahu si screening ini masuk tanda gejala atau tidak. Gitu, ya. Gimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, jadi banyak dia macam-macamnya itu ya. Iya. Kalau seperti saya tadi tuh Bu, kira-kira tuh nanti ibu ini itu ya kontrol lagi. Jadi nanti kan vaskes BPJS ibu ada di klinik. Nanti saya konsulkan lagi sama dokter ya Bu ya, dokter umum. Nanti sama dokter umum biar dikasih pengantar apakah perlu rujukan atau perlu tindakan laboratorium lebih lanjut. Biasanya pemeriksaannya akan lebih dalam gitu. Oke? Oh ya sudah kalau gitu Bu. Gak usah khawatir kan, kita belum Iya, tahu saya nantinya takut. gimana. Cuman kan kita mengantisipasi biar tidak terjadi ya Bu ya. Gitu. Oke? Iya, Sampai Bu. di sini paham Ibu? Ya, tidak apa Bu, nanti kan. Boleh saya tanya Bu, cara mencegah penyakit menular seksual tadi apa aja Bu? Ya salah satunya tidak berganti-ganti pasangan. Ya betul. Baru Ya. kalau memang ini pakai kondom. Ya. Karena memang kita tuh
penyakit itu sekarang macam-macam Bu, jadi kita mengantisipasi aja. Oke, jadi nanti saya kasih catatan ya Bu ya, Ibu ke dokter umum di bawah ya Bu ya, nanti saya konsulkan sama dokternya. Oke, biar dapat rujukan. Begitu? Iya, Bu. Oke, sudah jelas Ibu. Jelas, Bu. Oke, nanti kunjungan selanjutnya nanti Ibu masuk ke dokter ya Bu ya kalau ada keluhan lagi. Ya, semoga cepat sembuh bisa teratasi. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, sehat selalu Ibu. Ya. Hati-hati di jalan ya Bu. Kemudian melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan.